warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Ibu, saya perkenalkan diri dulu, Ibu ya. Saya dengan bidan Sevia yang bertugas pada siang hari ini, Bu. Ibu. Baik, Ibu, untuk kenyamanan Ibu, saya tutup sampirannya dulu, Ibu ya. Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya saya anamnesa dulu, Ibu ya. Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Cinta, Ibu Cinta. Umurnya berapa, Ibu? 22 tahun. Oke. Terus alamatnya dari mana, Ibu? Remida, Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya saya minta persetujuannya dulu, Ibu ya. Baik, di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu mengenai adaptasi fisiologis masa nifas, Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, untuk persetujuan Ibu, tanda tangan dulu sini, Ibu ya. Baik, Ibu, sebelum saya mulai memberikan penjelasan atau konseling, saya berikan Ibu laptop untuk mempermudah, Ibu ya. Bu. Baik, Ibu, di sini saya jelaskan. Pertama adalah vulva dan vagina. Perubahan fisiologis vulva dan vagina ini di mana perubahannya itu adalah dan vagina selama proses persalinan akan mengalami penekanan dan peregangan yang sangat besar, Ibu ya. Jadi setelah proses persalinan hari pertama, maka vulva vagina ini akan tetap dalam keadaan yang sama seperti proses persalinan akan tetap berjalan, ya. Selanjutnya, Ibu, di sini ada vagina dan osteovagina, di mana vagina dan osteovagina ini pada masa nifas akan membentuk saluran yang setelah proses persalinan Ibu akan merasa cemburu atau merasa tidak diperhatikan karena perhatian suami dan keluarga hanya terpusat pada sang bayi, dan itu yang membuat banyaknya wanita setelah melahirkan itu mengalami atas hebat, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, di sini saya jelaskan mengenai pembuluh darah dan uterus, Ibu ya. Perubahan pembuluh darah dan uterus di mana kehamilan sukses ini membutuhkan aliran darah yang cukup besar, Ibu ya. Nah, untuk menyuplai aliran darah yang besar, arteri dan vena terutama plasenta akan menjadi luar biasa membesar, Ibu ya. Begitu juga pembuluh darah dan dari uterus, Ibu ya. Misalnya mengalami laterasi terutama di bagian lateral. Ostium cervix berkontraksi perlahan dan beberapa hari setelah persalinan ostium cervix hanya bisa disentuh oleh 2 jari. Selanjutnya, Ibu, adanya perubahan pada involusi tempat plasenta, di mana uterus mengalami luka yang sangat besar dan menonjol pada tempat implantasi plasenta yang menonjol ke dalam vakum uterus. Nah, setelah beberapa hari setelah persalinan, luka ini akan mengecil. Setelah 2 minggu, luka ini akan menjadi 3-4 cm, dan setelah hari akhir nifas, luka ini akan dari 1-2 cm. Jadi dia mengecil ya, involusi itu kembali seperti sebelum persalinan. Selanjutnya, Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai regenerasi endometrium, perubahan pada regenerasi endometrium, di mana dalam 2 atau 3 hari setelah perlahiran, desi-2 yang tersisa menjadi 2 lapisan, Ibu ya. Lapisan supertunal menjadi neurok dan meluruh masuk ke dalam lokua, Ibu ya. Lapisan basal yang berdekatan dengan momentum terputus dan merupakan sumber endometrium yang baru, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, di sini ada lochia. Lochia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, adanya involusi uterus, Ibu ya. Perubahan pada uterus, involusi adalah perubahan yang merupakan kembalinya alat kandungan atau uterus dan menjalan lahir setelah bayi dilahirkan hingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Selanjutnya, Ibu, di sini ada subinvolusi, Bu ya. Subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Penyebab paling sering itu adalah terhambatnya rahim dan infeksi, Bu ya. Selanjutnya, Ibu, adanya nyeri pada persalinan itu sering terjadi, Bu ya. Nah, nyeri setelah melahirkan itu normal, Ibu ya. Terjadi karena vagina mengalami perobekan akibat melahirkan, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, adanya pendarahan postpartum lanjut, di mana postpartum itu adalah pendarahan persalinan spontan setelah kala 3 selesai. Setelah plasenta lahir atau 1000 mili,
Pada persalinan sesar atau sektio caesar, diagnosis dari pendarahan postpartum harus dilakukan secara cepat dan cermat, Ibu ya. Karena jika tidak ditangani dengan segera, maka dapat berakibat kematian. Selain itu, Ibu, adanya sistem perkawinan. Perubahan pada sistem perkawinan di mana buang air sering sulit selama 24 jam pertama. Ibu setelah persalinan akan mengalami sulit membuang air kecil pada 24 jam pertama, Ibu ya. Dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12 sampai 36 jam sesudah melahirkan, Ibu ya. Nah, setelah estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok, Ibu ya. Keadaan ini menyebabkan diuresis, Ibu ya. Uterus yang berdilatasi akan kembali normal dalam tempo 6 minggu ya, Bu ya. Selanjutnya, Ibu, adanya peritoneum. Ini merupakan selaput yang melapisi dinding abdomen bagian dalam dan menyelimuti organ-organ yang terdapat pada abdomen, Ibu ya. Kondisi ini timbul akibat dari infeksi bakteri atau jamur. Selanjutnya, Ibu, adanya dinding abdominal. Di mana dinding abdominal ini menjadi lunak setelah proses persalinan karena perut yang meregang selama kehamilan, Ibu ya. Selanjutnya adanya tulang punggung atau vertebrata adalah tulang yang tak beraturan yang membentuk punggung yang mudah digerakkan, Ibu. Selanjutnya, Ibu, pada ibu postpartum umumnya pernapasan lambat atau normal. Hal ini dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat, Ibu ya. Ibu, keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernapasan juga akan mengikuti, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas, maka tidak ada gangguan pada nadi ya. Ibu, adanya darah. Perubahan pada darah adalah darah itu, Bu ya, merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh itu ya. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi. Nah, dan darah juga zat-zat sisa metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai macam penyakit, Ibu ya. Selanjutnya, Ibu, di sini ada perubahan berat badan. Biasanya ibu nifas akan kehilangan 5 sampai 6 kg setelah waktu melahirkan, Ibu ya, dan 3 sampai 5 kg selama minggu pertama masa nifas. Nah, faktor-faktor yang mempercepat penurunan badan pada masa nifas ini adalah peningkatan berat badan selama kehamilan, terus parentalitas, segera kembalinya bekerja di luar rumah. Selanjutnya, Ibu, adanya perubahan pada payudara Ibu, Bu ya, di mana sudah terjadi pembesaran pada payudara Ibu karena pengaruh peningkatan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen ini untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasinya Ibu nanti setelah persalinan atau akan menyusui, Bu ya. Payudara Ibu juga menjadi besar, ukurannya bisa mencapai 800 gram, keras dan menghitam pada areola. Ini menandakan dimulai setelah melahirkan, Ibu ya. Nah, di Indonesia ini sangat diterapkan inisiasi menyusui dini atau IMD. ASI Ibu ini belum keluar, tapi tetap harus disusui, Ibu ya, karena adanya nanti keluarnya kolesterol ya. Baik, Ibu, sekian penjelasan dari saya mengenai adaptasi fisiologis masa nifas ini, Bu ya. Bagaimana, Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah saya sudah paham. Sudah paham semuanya, Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Ibu sudah paham, sekian penjelasan dari saya, konsul dari saya, semoga bisa bermanfaat buat Ibu selanjutnya ke depannya, Ibu ya. Semangat untuk menjalani aktivitas Ibu sebagai ibu menyusui, Ibu ya. Baik, Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ini Bu, hati-hati, Bu ya.